Baik, terima kasih dari Kementerian BUMN, kemudian KSP, kemudian dari pimpinan Komisi 4. Terima kasih Pak Dasko, Bapak Ibu Menteri, teman-teman dari KPA. Saya kira kata kunci untuk semua topik ini sebetulnya bukan permasalahan yang tadi ditampilkan, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ATR, yakni keberadaan satu peta, Pak. Karena semua sengketa itu untuk sebagian disebabkan perbedaan persepsi mengenai batas-batas lahan. Jadi saya mengusulkan agar ada upaya untuk bisa mempercepat penyelesaian peta yang 1:5.000 tadi. Kalau tahun depan Jawa dan Kalimantan, kalau bisa di era pemerintahan Pak Prabowo ini Pak lebih cepat lagi Pak. Karena kita membuat aturan dan arrangement sebaik apapun, ya Pak Raja Juli ya Pak ya. Tapi kalau nanti di lapangan ada perbedaan soal peta, soal batas tanah Pak, ini masalah nanti nggak selesai-selesai Pak. Kebetulan saya hobi properti juga Pak, hobi tanah Pak. Jadi tanah Pak. Jadi ngalamin sendiri bagaimana pokok permasalahan itu sebetulnya bukan pada aturan Pak, tapi pada peta di lapangan. Saya yakin kita buat aturan sebaik apapun, kalau petanya ini belum jelas, masih 1:1 juta, bukan 1:5.000, urusan kita nggak selesai-selesai. Jadi usulan agar kita bisa memperkuat Pak Menteri ATR, supaya peta yang akurat ini bisa diselesaikan Pak. Jadi urutannya mohon maaf Pak, bukan di Kementerian Kehutanan Pak, bukan di teman-teman di sana Pak, tapi di Pak Menteri ATR Pak. Ini sistematika berpikirnya dulu Pak. Yang kedua, pada saat bersamaan memang diperlukan untuk adanya pembuatan tata ruang menyeluruh. Apakah kemudian ini nanti akan dikerjakan oleh Kementerian ATR Pak Dasko, atau misalnya dibuat badan tersendiri, apakah permanen ataukah ad hoc? Intinya setelah kita punya peta Bu, kita harus punya tata ruang. Karena yang kita urus ini nanti bukan cuma teman-teman petani, bukan cuma masalah pertanian, tapi juga Bapak Ibu sekalian, semua urusan kehidupan kita ini berkaitan dengan tanah. Kecuali kita sudah jadi arwah gentayangan, ya, kita semua ini masih ngejak tanah. Mohon maaf, cerita teman-teman petani ini hanya sepersekian saja di permasalahan tanah di lapangan. Belum kita bicara masalah kawasan industri, belum kita bicara masalah pendidikan, sekolah, belum kita bicara keagamaan. Urusan pembebasan atau urusan pembangunan jalan tol ke Sukabumi itu bukan cuma urusan lahan pertanian Pak, tapi lahan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Pak. Bisa dicek kepada Menteri PU. Jadi Pak, mohon maaf Pak, tata ruang ini Pak. Nah saya nambahkan Pak Menteri ATR, Menteri Desa. Menteri Desa mengatakan bahwa ada 3.000 desa yang masih ada di kawasan hutan Pak. Kebetulan kampung halaman saya kedua tuh Pak, Kalimantan Tengah Pak. Beberapa tahun yang lalu Pak, ada bupati Pak menggugat, saya lupa presidennya bagaimana. Tapi urusannya adalah ternyata sebagian kantor pemerintah kabupaten, termasuk kantor bupati, wilayah hutan Pak. Demi Allah. Pak Kodari, kantor gubernur, kantor DPR, kantor Polda Kalimantan Tengah, kawasan hutan. Tos. Kalau data saya nggak ada sih Pak, kalau beliau nggak tahu ya data aktivis beliau ini. Yang saya ingat itu ya, Kabupaten Kapuas, yang memang ketemu langsung dengan saya. Jadi jangankan petani Pak, bupati pun juga sebetulnya ngeluhnya sama Bapak. Ya, itu Pak Dasko. Jadi permasalahan tata ruang ini permasalahan yang basic banget di kita. Bukan hanya masalah pertanian, tetapi semua urusan ada di situ Pak. Jadi setelah peta Pak, logika berpikirnya adalah tata ruang Pak, kita bereskan Pak. Betul-betul, semua lini. Nah, kenapa saya mengusulkan badan? Karena tadi, urusan tata ruang ini nggak mungkin hanya satu sektor saja, Pak. Nanti ada Kementerian Pertanian, berkaitan dengan lahan pertanian. Nanti ada Kementerian SDM, berkaitan dengan soal lahan tambang.
Saya ini sedang membantu Pak Pertamina Hulu Energi Pak. Karena mereka mau ngejar target kemandirian energi pada DASKO, itu terkendala dengan aturan dari gubernur kemarin, Jawa Barat, bahwa tidak boleh alih fungsi lahan. Jadi mereka mau produksi minyak itu Pak, karena itu lahannya itu lahan pertanian, nggak bisa dikerjakan Pak. Jadi kata kuncinya adalah tata ruang lahan secara keseluruhan. Nah, kalau yang ketiga, saya hakul yakin bahwa Presiden itu orientasinya adalah kepada pemerataan ekonomi. Keberpihakan beliau 1000% kepada rakyat. 1000% kepada rakyat. Dan pada titik itulah kemudian ya pemberdayaan petani ya, termasuk di dalamnya penguatan ekonomi merupakan suatu komitmen yang tidak bisa dibantah lagi, Pak. Tetapi ya kalau kita bicara dan mendudukkan persoalan, teman-teman ya dari KPA ya, jadi pokok persoalan kita ini bukan dengan Presiden Pak, komitmennya udah jelas. Apalagi Pak Dasko ya dan Pak Cucun ini dengan Pak San Mustafa juga komitmennya jelas. Pertemuan bisa terjadi pada hari ini, kalau tidak ada komitmen tidak bisa Pak. Tetapi maaf Pak, untuk dipahami oleh teman-teman, kalau kita runtut logika berpikirnya, ini persoalan yang di lapangan ini adalah kondisinya ini dari bawah ke atas Pak. Seberapapun komitmen dari Pak Dasko, dari Presiden, dari teman-teman yang kementerian di sini Pak, tapi kalau petanya belum ada Pak, Bapak nanti ribut nggak selesai-selesai Pak. Tata ruangnya nggak diberesin Pak, nanti ribut nggak keruan-keruan Pak. Jadi ini semua harus diurut ya dari peta, kemudian tata ruang, yang lainnya insya Allah kita yakin akan akan sama, karena komitmennya sudah sama Pak. Komitmennya sudah sama, masalahnya ada di teknis teknokrasi. Terima kasih Pak Dasko. Baik, Pak Menteri BUMN. Pak Ketua, sebelum ke Pak Menko BUMN Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Ya, silakan. Izin Pak, Pak untuk nambah Bapak-bapak sekalian. Saat ini kita itu ada 5 rezim tentang tata ruang. Ya kan? 5 kementerian yang nangani tata ruang. Pertama, tata ruang darat.